Kemudian kita pindah ke nomor 51. Ini as-sahihu minal kalimah. Jadi tashihul kalimah, bagaimana memperbaiki kalimat yang benar. Kata ya. Kalimat itu artinya kata. Tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Tapi sementara kalimat dalam bahasa Arab itu artinya bahasa Arabnya adalah jumlah. Oke, baik. Di sini yang perlu dikoreksi adalah kata Ramadhani. Sebenarnya inna syahru Ramadhani huwa syahrur rahmati wal ghufran. Nah, ini berkaitan dengan kaidah ya. Nahu. Jadi kalau ada yang sudah mengetahui kaidah inna wa akhwatuha, pasti mereka akan sadar bahwa tansibul ism, maka ismnya itu akan pasti mansub di sini. Ini sudah benar. Cuman karena kedudukan ini syahrul Ramadan ini adalah mudhaf wal mudhaf ilaih, maka sebenarnya ini tidak boleh dipisahkan gitu ya. Kedudukannya sebenarnya pun sudah tepat gitu. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Di antara pilihan-pilihan ini yang kita seleksi di sini adalah yang ini dulu, yang sangat jauh ya. Ramadhanin tidak jauh karena ini bukan jumlah ismiyah di antara kedua ini ya. Kemudian B juga ini kemungkinan benar. Kemudian C Ramadhana. Kenapa bukan Ramadhana? Karena khobarnya seharusnya marfu di sini. Kalau ini memang kedudukannya sebagai khobar, maka di sini seharusnya marfu. Jadi tidak tepat juga karena sini sudah mansub. Ar-Ramadhana. Ini apalagi diperjelas. Jadi biar lebih, jadi yang lebih tepat itu adalah inna syahrul Ramadhani. Jadi ada alif di sini biar lebih jelas bahwa memang pada dasarnya ya satu-satunya bulan-bulan Ramadan itu ya satu-satunya. Ya, mudhaf ilaihnya pakai alif ya, pakai alif dan lam. Inna syahrul Ramadhani. Oke. Baik. Jadi pemahaman terhadap kaidah nahwu itu juga penting dalam menjawab soal. Ya, setiap kata inna itu ya ism setelahnya itu pasti mansub, tansibu ismuha wa tarfa'u khabaruha. Cuman karena di sini adalah satu kata, jadi syarat, jadi khobarnya inna itu bisa jadi ya mudhaf ilaih juga. Oke, baik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kita pindah ke nomor 52. Nah, ini sama juga menentukan ide pokok paragraf al-fikratur raisiyah. Jadi seperti caranya tadi, cari kalimat utamanya. Jadi kalau kita tentukan ini sebagai awalnya, ada tidak pada ini? Innalil muslimi 'alal muslimi haqqan. Kalau kita artikan bahwa sesungguhnya antara mukmin dan mukmin lainnya itu adalah saling memiliki hak. Jadi kalau berdasarkan kata itu, di sini sudah ada jelas padanannya di sini. Maka jawaban yang tepat adalah A, ahakul muslim. Jadi hak-haknya seorang muslim apa saja gitu. Ini dijelaskan di sini. Kenapa bukan B, hukmu hadmil Ka'bah? Itu sangat keliru karena walaupun memang dalam sini ada disebutkan hadis tahdimul Ka'bah, ini hanya contohnya saja. Jadi bukan bercerita mengenai hukum bagaimana menyerang, menghancurkan Ka'bah. Kemudian hurmatul Ka'bah, pengharaman Ka'bah, ini tidak ada dalam konteks paragraf tadi juga sama sekali tidak menjawab. Hurmatul muslim, apalagi ini sangat jauh. Jadi ini sangat jelas jawabannya adalah A. Oke, baik. Kita pindah ke 53. Ini menyempurnakan kalimat. Wa minal athasil manzili huwa. Nah, cara menjawabnya ini harus bukan berdasarkan kaidah, tapi harus tahu arti dari pilihan-pilihan ini dulu. Wa minal asasil manzili. Jadi yang menjadi kebutuhan dasar rumah itu apa?
Jadi cara menentukannya tadi adalah mengetahui artinya. Nah, as-sayyaroh, apakah ini sayyaro itu akan artinya mobil. Apakah itu kebutuhan asasi, kebutuhan utama? Oh, jelas tidak. Kamu kalau tidak ada mobil, ya paling tidak mungkin punya kendaraan yang lain. Kamu masih bisa hidup. At-tawilah itu meja. Nah, ini urgen tidak, asas tidak itu. At-tawilah itu artinya meja. Dalam rumah tidak ada meja, tidak apa-apa. Al-mirwaha. Nah, ini sama, kedudukannya sama juga dengan as-sayyaro. Jadi benda-benda seperti ini, benda-benda seperti al-mirwaha ini ada artinya kipas angin. Ini adalah kebutuhan sekunder semuanya ya. Jadi tanpa apa-apa, tanpa tidak ketiga ini saja di rumah kalian sudah bisa ditinggali. Kemudian D. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Karena di atas sudah keliru semuanya, maka jawabannya adalah al-furno. Nah, kalau kamu tidak tahu apa sih al-furno, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting 3 dari ini kamu sudah tahu. Tapi artinya al-furno itu artinya dapur. Jadi ya mutlak lah kalau dalam rumah itu harus ada dapur. Gitu. Lebih utama dibanding dibanding dari kebutuhan yang 3 di atas ini. Oke, nomor 54. Diddul kalimah. Jadi antonim. Kalau muradif itu adalah sinonim, diddul kalimah berarti antonim. Nah, nazzalal mataru khafifan lailatan ams. Apa yang menjadi lawan kata dari kata khafif? Oke, kita seleksi. Mutadarrijan. Ini salah. A, salah karena mutadarrijan itu artinya berangsur-angsur, perlahan-lahan gitu ya. Hujan kan tidak gitu dia. Zadidan, rodidan, apa ini rodidan ini? Kemudian ghaziran itu artinya deras, lebat. Sakilan itu artinya berat. Jadi 2 ini sama sebenarnya artinya. Jadi ada kemungkinan 2 jawaban di sini adalah C dengan D. Secara harfiah, secara kalimat di sini khafif itu memang lawan katanya adalah sakilan, berat ya. Ringan berat. Tapi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai mator. Apa itu matoran? Hujan. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya adalah ghaziran. Jadi nazalal matoru ghaziran, hujan turun sangat deras. Jadi dalam konteks ini tebalnya itu ya disebut dengan deras ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. D ini memang secara hakikatnya benar, tapi dalam konteks kalimat tidak tepat. Oke. Jadi jawabannya adalah C ya. Ghaziran itu artinya deras. Kalau khafifun berarti ya sedang-sedang lah, berarti rintik-rintik mungkin kondisi hujannya. Ya, nomor 55. Ini berarti nomor terakhir ya. Nomor terakhir dari paket 1911. Nanti kita coba lagi di paket yang lainnya. Li syahri Rajab fadaila adidatun 'alal muslim. Di sini ada kata yang perlu diperbaiki. Ini tadi sama seperti yang nomor 51. As-sahihu minal kalimah, tashihul kalimah. Ini secara makna bisa kita jawab secara makna, bisa juga berdasarkan kedudukan kaidah kalimatnya ya. Di syahri Rajab fadail, di bulan-bulan Rajab itu, bagi bulan-bulan Rajab itu ada keutamaan adidat, keutamaan yang berbagai macam gitu, banyak alal muslim. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan di sini adalah 2 kata ini. Nah, ini harus sepadan. Kalau kita pilih A, fudlatun, ini secara katanya saja sudah salah karena jamak dari kata mufrad dari kata fadail itu adalah fadilah, bukan fudlah ya. Kemudian B, fadailu. Oke, ini kita simpan dulu, mungkin boleh jadi benar. Kemudian C, fadlun. Ini juga boleh jadi ini bisa kita seleksi dulu ya, karena tadi tidak sama mufradnya. Jadi mufrad dari kata fadail itu bukan fadlun, bukan juga fudlatun, tapi fadilatun, fadail. Jadi yang mungkin kemungkinan di sini bisa kita seleksi lagi, kita ambil adalah B dengan D, fadaili.
Nah, ya, jadi secara susunan kata, jadi yang lebih tepat di sini biar seimbang adalah ini berbicara mengenai ismul mausuf. Jadi ismul mausuf itu kata-kata yang mensifati ya. Jadi kalau di sini kenapa dia mansub? Oh, gak ada apa-apa, tiba-tiba harokatnya jadi ini. Nah, padahal di sini tidak ada fiil dengan fa'il ya. Jadi sebenarnya di sini dia lebih cocok menjadi ism. Di mana-mana rata-rata ism itu ya pasti marfu dulu. Nah, jadi jawabannya adalah B, karena ini yang marfu gitu. Sementara ini adalah, kalau ini majrur seperti ini, tidak ditandai dengan apa-apa di sini, kemudian tiba-tiba langsung majrur, ya pasti salah. Jadi yang tepat adalah fadailu. Jadi jawabannya adalah B. Ya, baik adik-adik sekalian, kita sudah selesai membahas soal-soal untuk paket 1911 ini. Nanti kita coba lagi terapkan dari tipologi tipe-tipe dari soal-soal itu dengan paket yang lain. Nah, mudah-mudahan dari sini sedikit sudah memberikan gambaran bahwa ada dalam soal-soal tertentu itu harus dijawab berdasarkan kaidah. Nah, pemahaman terhadap kaidah bahasa nahwu. Ada juga yang bisa dikerjakan berdasarkan makna, memahami makna. Jadi dengan dua cara itu sebenarnya. Makna ini harus ditentukan dengan seberapa banyak kosakata yang kalian kuasai. Kalau dilihat sih sebenarnya soal-soal ini menggunakan kosakata yang dasar yang sangat mudah. Kalau kamu sudah dulu pernah banyak-banyak menghafal kosakata, ketika membaca soal-soal seperti ini ya sama saja seperti kalian membaca soal-soal bahasa Indonesia. Oke, untuk adik-adik yang misalnya tidak memiliki basic bahasa Arab, boleh sekali lagi menyesuaikan berdasarkan trik-trik tadi yang sudah dikasih ya, seperti misalnya menyeleksi atau memiliki padanan kata yang seimbang itu. Ya, sekian untuk paket ini. Kita beralih ke paket berikutnya.